Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gracia TV. Kali ini kita akan membahas secara ringkas Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Namun saya meminta maaf, saya tidak akan membacakan bagian itu, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian sebelum mendengarkan video ini boleh membaca bagian itu secara berulang-ulang. Dan saya sebenarnya mendorong kita untuk membaca ayat-ayat sebelum dan juga ayat sesudah daripada perikop kita. Nah, secara sederhana sebenarnya Bapak Ibu, Allah hanya menginginkan bagi orang-orang Israel dan secara khusus kepada para pimpinan, yaitu raja yang mengendalikan bangsa itu, untuk mereka tetap setia pada perjanjian Tuhan. Ketika mereka setia kepada Tuhan, maka berkat Allah itu akan terus mereka rasakan sepanjang hidupnya mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat dan tidak setia pada perjanjian Tuhan, pada firman Tuhan, maka apa boleh buat? Tuhan akan memberikan didikan, akan memberikan disiplin, akan memberikan hajaran kepada mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mereka kembali kepada Allah. Dan harapan kita sebenarnya bahwa orang-orang Israel ini boleh tetap setia kepada Tuhan sehingga mereka tidak harus mengalami didikan itu. Tetapi faktanya di dalam kehidupan bangsa itu, mereka terus melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hanya beberapa saja raja yang boleh setia Bapak Ibu. Sepeninggalnya Daud dan Salomo, setelah kerajaan itu pecah menjadi dua bagian, maka sedikit saja kita bisa mendapatkan raja yang memang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, saya menyinggungnya, salah satunya itu yang kita lihat cukup setia kepada Tuhan itu adalah Raja Yosia. Tapi selebihnya daripada itu, mereka rata-rata tidak taat kepada Allah. Nah, dalam bagian kita ini juga, raja-raja yang sedang dinasihati oleh Yeremia itu ada kesan bahwa mereka justru tidak setia. Dan itu memang kita dapatkan informasinya nanti kalau kita membaca surat Yeremia ini, bukan hanya di pasal 22 ini ya, tapi di beberapa pasalnya kita mendapatkan bahwa mereka tidak setia. Raja-raja itu, baik itu Yoahas, baik itu Yoyakim, baik itu Yoyahin, semua raja-raja itu tidak setia kepada Tuhan. Dan Yeremia diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita sebenarnya bagi mereka. Apa itu? Ketika mereka bertobat, kembali kepada Allah, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala perbuatan yang keji, yang tidak berkenan kepada Allah, maka Allah terus akan menjaga takhta Daud itu. Seperti di ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Udah jelas Allah berjanji bahwa takhta Daud akan terus terjaga sekiranya mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Tuhan melalui hambanya Yeremia sudah mengatakan hal itu dalam ayatnya yang ketiga. Ya, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ya, sebenarnya sangat simpel ya, melakukan keadilan dan kebenaran di dalam tatanan masyarakat. Bukti bahwa mereka takut akan Tuhan, bukti bahwa mereka setia kepada Tuhan, itu harus tampak di dalam apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sebagai bangsa. Itu saja sebenarnya. Nah, secara praktisnya apa sih yang dikehendaki oleh Allah? Di dalam ayatnya yang ketiga itu sudah jelas ya. Ya, di situ dikatakan, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Orang-orang yang sudah tertindas, orang-orang yang sudah dirampas haknya, orang-orang yang ada di dalam tekanan,
itu diharapkan oleh Allah bahwa para pemimpin Yehuda itu boleh membebaskan orang-orang yang ada di dalam kondisi tertekan seperti itu. Ya, memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan bagi mereka yang telah dirampas haknya. Ya. Dan yang terjadi justru mereka bukan melepaskan orang dari keterpurukan atau dalam situasi yang tertindas. Malah justru mereka menjadi pelaku daripada apa yang ditegur oleh Tuhan di sini. Ya, seperti di situ dikatakan, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Ya, orang-orang yang sedang menderita, ditekan, ditindas, tolong bebaskan. Tapi yang terjadi mereka justru yang menindas orang. Ya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel ini sungguh mengerikan, ya. Ya. Bukan hanya apa yang disinggung oleh Yeremia di situ, orang asing lah, yatim piatu lah, janda lah, tolonglah jangan diperlakukan dengan keras. Tapi mereka justru menindas, mereka justru memberikan memberatkan orang, ya, memberatkan hidup orang. Dan kalau saudara nanti membaca ya di dalam kelanjutan daripada surat Yeremia ini di dalam pasal 26, nanti kita melihat cerita di situ bahwa tindakan para raja Israel itu mengerikan justru, ya. Hamba Tuhan, ya, Yeremia itu ditangkap, ya, dipenjarakan. Bahkan paling ngerinya itu ada seorang hamba Tuhan, ya, Uria bin Semaya di dalam Yeremia pasal 26 di dalam ayatnya yang ke-23 di situ dikatakan bahwa Uria bin Semaya itu dibunuh hanya gara-gara Uria menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya. Jadi yang terjadi mereka bukan membebaskan orang yang tertindas, mereka malah menindas orang. Dan secara khusus laporan Yeremia ini justru hamba Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, nabi Allah yang berbicara atas nama kebenaran kepada mereka, justru itu mereka tindas malah. Jadi saudara, ini situasinya itu orang-orang Israel ini atau orang-orang Yehuda ini, para rajanya itu udah dalam kondisi yang bebal, ya. Diingatkan supaya mereka boleh berbalik kepada Allah. Mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap keras hati dan tidak mau bertobat. Nah, Allah sebelum memberikan teguran disiplin kepada mereka, Dia mengutus Yeremia ini untuk memberikan peringatan. Itulah sebenarnya kalau kita bertanya mana kasih setia Tuhan bagi Israel, ya ini, ya, perhatian Tuhan, cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada Israel sebenarnya tampak dalam tindakan Tuhan dengan mengutus hamba-hambanya. Khususnya dalam bagian ini Yeremia dan beberapa nabi yang lain lagi untuk memberitakan kebenaran, memberitakan isi hati Tuhan, memberitakan berita tentang isi hati Tuhan supaya mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Agar mereka jangan mengalami hukuman, agar mereka jangan mengalami disiplin, ya, didikan yang begitu keras dari Tuhan. Tetapi faktanya banyak di antara raja-raja Israel tidak setia. Padahal Yeremia itu sudah mengungkapkan, ya, gambaran bagaimana Allah memandang Israel itu cukup sangat baik. Ya, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Ya. Ada dua tempat yang disinggung di situ, yaitu Gilead dan Libanon. Itu gambaran tentang seperti apa Allah memandang Israel ini. Dan dia berkata bahwa engkau itu seperti Gilead bagiku, engkau itu seperti puncak Libanon bagiku. Nah, sebenarnya ini adalah ada nilai positifnya, ya. Positifnya di mana? Kalau kita melihat Gilead itu di dalam Yeremia pasal 8 ayatnya yang ke-22,
di situ kita melihat bahwa Gilead itu gambaran tentang sebuah tempat yang menjadi lokasi di mana balsam itu ada. Ya, dan pada waktu itu balsam itu semacam obat ya yang bisa menolong orang, memulihkan orang dari rasa sakit. Ya. Jadi Gilead ini penuh dengan atau tempat diproduksinya balsam ini yang adalah obat yang bisa memulihkan orang yang sedang di dalam sakit penyakit, itu bisa dipulihkan melalui balsam ini di waktu itu ya. Dan itu artinya bagi Allah sebenarnya Israel itu seperti Gilead ya. Di situ dikatakan seperti Gilead bagiku. Sumber daripada sukacita karena ada kesembuhan, ada pemulihan. Ya. Jadi kebanggaannya Tuhan sebenarnya Israel ini. Sumber obat. Ya. Sumber obat artinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu Israel itu di mata Tuhan sebenarnya seperti itu. Israel seperti Gilead. Yang gudangnya balsam yang bisa menjadi saluran berkat untuk memulihkan dan untuk menyembuhkan orang. Dan demikian juga dia menyinggung dalam ayatnya yang ke-6 itu. Seperti puncak gunung Libanon. Dan di tengarai puncak gunung Libanon itu adalah puncak yang sangat indah ya. Ketika ada salju dengan pohon-pohon aras yang begitu besar-besar dan kuat. Itu puncak Libanon itu begitu indah tampak di kejauhan ketika ada salju. Ya. Jadi Allah melihat Israel itu sebagai sebuah tempat atau Yehuda, Yerusalem itu sebagai tempat yang indah. Ya. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya indah. Kita tahu juga di dalam sejarah bahwa di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 3 bahwa Libanon ini adalah sumber daripada kayu-kayu aras yang paling baik, yang bagus-bagus. Bahkan dalam 1 Raja-Raja pasal 7 itu dikatakan bahwa bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu bahan kayunya itu dari Libanon ini. Ya. Jadi bagi Allah dia memberikan gambaran, Yeremia memberikan gambaran Israel itu di mata Allah seperti Gilead dan seperti Libanon. Ya, saluran berkat, kebanggaan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam ayatnya yang ke-6 itu, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang kalau engkau tidak setia dan kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi bukti kesetiaan Allah kepada Israel itu yaitu melalui tindakan Allah mengutus nabinya di tengah-tengah orang-orang Israel itu untuk memberikan peringatan agar mereka kembali kepada Tuhan. Dan tidak main-mainnya, Allah tidak main-mainnya. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-5, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Ya. Jadi ketika engkau taat, Israel ini akan kokoh, akan terus dipelihara oleh Allah. Tetapi ketika engkau tidak taat, maka kota ini ya menjadi reruntuhan. Menyakitkan ya. Ya, Allah tidak main-main. Dan di dalam ayatnya yang ke-7 di situ sangat jelas bahwa tangan Tuhan itu akan terus melakukan perbaikan, melakukan disiplin kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ke-7, aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Ya, ada hukuman di sana ya. Pedang musuh itu akan menghajar mereka, bahkan dihanguskan ke dalam api. Itu gambaran tentang hukuman yang akan Allah berikan, didikan yang saya boleh katakan itu sangat keras bagi mereka, karena diberi penggambaran di situ pedang dan api. Pedang dan api itu seringkali menjadi simbol daripada hukuman Allah ketika mereka tidak setia. Jadi harapan Tuhan kepada mereka ini berbaliklah, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Dan sangat praktis.
Apa yang Tuhan kehendaki harus tampak di dalam kehidupan orang Israel. Apa itu? Ya, melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi saudara, kepercayaan kita atau ketergantungan kita kepada Allah itu mempengaruhi sikap, perilaku, tingkah laku kita. Ya. Jadi keyakinan kita, kepercayaan kita, ketergantungan kita, kesetiaan kita kepada Allah itu mempengaruhi cara hidupnya kita. Nah, ketika mereka membelakangi Allah, tidak lagi mengingat akan Allah, tidak lagi takut akan Allah, mereka akan berbuat seenaknya. Dan jelas Yeremia mengungkapkan hal itu di dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Ya, artinya Yerusalem, ya, takhta Daud itu Yerusalem. Lalu kenapa menjadi reruntuhan? Dan ada jawaban di dalam ayat yang ke-9. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saya teringat dengan perintah Tuhan yang 10 perintah Allah, ya, dasatita itu. Dan tidak secara kebetulan bahwa Allah menempatkan hukum yang paling pertama itu ketika dia berbicara, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu jelas. Kenapa? Ketika mereka beralih dari Tuhan, memiliki Allah yang lain, itu pasti kehancuran. Ya? Itu akan berdampak di dalam perilaku setiap hari, itu akan berdampak di dalam kehidupan sosial, bagaimana mereka bermasyarakat, bagaimana mereka menjalankan pemerintahan. Ketika mereka tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi setia kepada Allah. Ya. Jadi cukup sederhana sebenarnya yang diharapkan oleh Allah bagi orang-orang Israel ini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ya, dia singgung tadi di situ ya mengenai tindakan-tindakan bagaimana menghadapi mereka-mereka yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dalam kesulitan. Itu perhatikan, ya, yatim, janda, orang asing. Makanya seringkali ya Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel itu, ingat loh, engkau dulu loh di Mesir, engkau itu orang asing di sana. Engkau seperti yatim piatu di sana. Engkau seperti orang yang mengalami kesulitan, kesusahan di sana. Tapi aku, ya, dalam arti Allah, sudah memelihara engkau. Jadi jangan memperlakukan orang lain, ya, seperti pengalaman Anda, jangan perlakukan orang lain. Ya, makanya terus diingatkan oleh Allah, engkau dulu adalah orang asing di negeri orang. Ingat itu. Ya. Jadi di dalam kehidupan orang-orang Israel ini yang paling diharapkan oleh Allah, ya, mereka boleh kembali kepada Tuhan sehingga hukuman Allah itu tidak mereka alami sebenarnya. Dan kita tahu nanti ya kita tahu nanti tidak lama setelah Yeremia berbicara itu, Allah memutus ya. Jelas firman Allah katakan tadi di dalam ayat yang ke-7, aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau. Jadi Allah yang membuat orang-orang Babel itu datang menghajar mereka nanti di tahun 586 sebelum Masehi, ya, melalui pimpinan Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Yaitu tangan Tuhan. Ya, dia memakai tangan bangsa asing itu untuk menghajar umatnya, mendidik mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka boleh berbalik kepada Allah. Dan kalau mereka berbalik kepada Allah,
Allah sudah memberikan janji di situ. Janjinya apa? Dia akan memberkati, akan terus menjaga garis kerajaan Daud itu akan terus terpelihara. Ya. Jadi jelas ya di dalam ayat yang keempat itu tadi. Takhta Daud, istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Ya, kerajaan itu akan utuh kalau mereka boleh kembali kepada Allah, melakukan kembali kebenaran itu, menjalankan keadilan, menjalankan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita melihat nanti ya, bukan hanya di pasal 22 ini, pasal 23 itu menjelaskan tentang bagaimana muncul hamba-hamba Tuhan, para nabi palsu yang mencoba mempengaruhi para raja itu untuk terus memberontak kepada Tuhan. Jadi para pimpinan pada waktu itu, baik pimpinan kenegaraan maupun juga pimpinan rohani, itu sudah menjauh dari Tuhan. Dan ini mengerikan. Yeremia sebagai nabi Allah, utusan Allah, hamba Tuhan di dalam situasi seperti itu berhadapan dengan kesulitan yang luar biasa. Ya. Dan saudara nanti bisa baca dalam ayat pasal 26 ya. Yeremia ditangkap dan rekannya hamba Tuhan yang lain, Uria bin Semaya, itu dibunuh oleh Raja Israel. Ya, khususnya dalam bagian itu adalah Yoyakim. Saudara, apa juga yang menjadi pesan bagi kita? Bahwa Allah juga menghendaki kita untuk boleh berubah ya, bertobat ya. Kalau sekiranya selama ini juga sikap kita kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang termarginalkan, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak terlalu dipedulikan, berlakulah hormat, setia, menghargai mereka sebagai orang-orang yang pantas untuk menikmati hak hidupnya. Jangan menindas, ya. Jadi kalau kita punya posisi, kita punya jabatan, kita punya pekerjaan, kita punya otoritas untuk mempengaruhi orang, mari lakukanlah apa yang benar, yang dikehendaki oleh Allah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi kita yang sudah diberikan wewenang oleh Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, lakukanlah yang terbaik. Ya. Bantulah mereka, tolonglah mereka. Jangan menindas, jangan merampas, ya, jangan mengambil haknya. Ya, dalam praktik setiap hari ya, tolong sebagai orang-orang Kristen ya, mari kita lakukan itu. Kalau saudara bekerja di pemerintahan misalnya, di kecamatan, atau di dinas mana, ya, atau di desa, atau di lembaga-lembaga lah yang itu berhubungan dengan masyarakat, mari lakukan tugas pekerjaan Anda dengan baik dan benar. Ya, jangan banyak pungli. Ya, jangan banyak pungli. Sekali lagi, kalau saudara orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan, sudah dipercayakan oleh Allah menempati posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan, tolong lakukan, kerjakan tugas Anda sebaik mungkin. Layanilah masyarakat dengan baik. Ya, jangan terus mencari keuntungan. Dan memang sebenarnya yang terjadi di Israel pada waktu itu yaitu semua orang itu mencari keuntungan. Mata dan hati mereka adalah untuk keuntungan. Saya serius. Saya bacakan ya. Yeremia pasal 22. Tidak jauh dari perikop ini. Itu di dalam ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan ini? Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tidak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Ya. Ya.
fokus kalimat awal, tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan. Orang kalau hati dan pikirannya itu dikuasai oleh cinta akan isi dunia ini, secara jelas di situ dikatakan soal untung, maka perilaku kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan itu pasti bertentangan dengan Tuhan. Ya, kalau di dalam pikiran dan hati kita itu yang menguasai adalah bagaimana supaya saya dapatkan keuntungan. Aku bergerak sedikit untung, aku melakukan segala sesuatu adalah untung. Maka yakinlah, tindakan-tindakan kita akan terus berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya ya ada banyak pungli, ada banyak tindakan-tindakan pemerasan, ya. Karena apa? Karena hati dan pikiran itu sudah dikuasai oleh cinta akan isi dunia ini. Jadi hati-hati saudara. Ya. Hati-hati. Ayat 8 dan 9 itu sangat jelas ya. Kalau ada orang berkata tentang Yerusalem, kenapa kota sebesar ini yang adalah tempat orang-orang pilihan Allah harus menjadi reruntuhan ya, setelah dihajar oleh Nebukadnezar? Maka jawabannya dalam ayat yang ke-9, karena orang-orangnya sudah menjauh dari Tuhan, sudah tidak ingat lagi dengan perjanjian Tuhan, dan mereka harus mengalami didikan, hajaran, teguran, hukuman dari Allah. Mereka ditawan, ya, dibawa ke negeri asing, ke Babel, untuk menjadi budak di sana, menjadi tawanan di sana, menjadi orang yang harus mengalami didikan Allah di sana. Dan nanti setelah 70 tahun Allah baru memulihkan mereka, Allah baru memulangkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Jadi saudara, dalam hidup ini jangan menantikan atau jangan mengharapkan harus mengalami didikan, mengalami hajaran, mengalami hukuman dari Tuhan. Jangan. Ya. Jangan. Segeralah bertobat. Keinginan daripada Allah sebenarnya melalui Yeremia, setelah mereka mendengarkan Yeremia, mereka boleh bertobat. Ya. Sudahkah kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah? Mari kerjakan. Tuhan memberkati. Amin.